udah ngitung lagi Tante. Kayaknya dari bulan Maret. Udah lama ya. Tante Roland sehat ya? Puji Tuhan. Sehat. Adik Roland juga udah lama nggak ketemu sama adik-adik. Wah, adik-adik pasti senang ketemu Tante Roland. Aku aja senang. Kita tanya dulu yuk, apa kabar adik-adiknya yuk? Ayo. Yuk. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Sehat semua ya? Sehat-sehat semua. Dan tetap semangat dan juga sukacita. Hari ini kita ketemu lagi di ibadah anak dan hari ini ada Tante Roland. Iya, Tante Roland senang, bersyukur bisa ketemu adik-adik. Katanya it's good to see you here with me. Katanya Wah, gitu, itu Tante. ada satu pujian Tante. Pujian di sekolah minggu tuh. Betul. Yuk. It's good to see you Kalau- here. Gimana kalau kita memuji Tuhan pakai lagu itu Tante sama adik-adik? Good. Yuk bangkit berdiri, semangat bersukacita karena kita hari ini senang ketemu lagi di ibadah anak. Ayo, oh ya betul harus kan sukacita harus pakai gaya. Di tempat ini. Nah, yuk Tante, kita mau mengucap syukur dulu karena kita bersuka cita, kita senang bisa dibawa dihantar lagi ke ibadah anak minggu ini Bisa bertemu adik-adik ya dan bertemu Tuhan Yesus ya. Yuk, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan bersuka cita untuk penyertaan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami senang sekali Tuhan, pagi hari ini Tuhan boleh antar kami ke ibadah anak. Berkati kami anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mau duduk baik dan berhikmat dalam ibadah ini. Berkati kami untuk senantiasa bersukacita, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tante, adik-adik kita yang di AKHT itu seingat Tante Hevi baru selesai ujian bukan sih Tante? Iya Tante, yang kelas 6 malah udah pengumuman. Yang lulus-lulusan itu loh. Wah. Mereka mau masuk SMP. Wah, mereka sudah SMP ya, nanti Juli ya. Sebentar lagi Sudah mau masuk. pengumuman kan ya? Sudah, Selamat ya Tante. adik-adik. Selamat buat Sudah adik-adik. lulus. Yang kelas Wah. 6 sudah lulus semua ya. Sebentar lagi masuk SMP. Wah. Kelas 1 sampai 6 sudah selesai ujiannya. Sudah keluar belum rapotnya Tante? Sepertinya kemarin hari Sabtu ada yang udah keluar loh Tante. Wah, aku yakin nilainya bagus semuanya. Itu pasti karena adik-adik pintar-pintar diberkatin Tuhan Yesus. Makanya adik-adik selalu memuji nama Tuhan, Tante, bersyukur untuk pimpinan Tuhan. Iya, pasti adik-adik
belajar dan juga berdoa dan minta hikmat dari Tuhan. Wah, kita harus selalu bersyukur tuh Tante, memuji Tuhan selalu. Tuhan selalu, nggak akan terhentinya Iya, kita memuji Tuhan. atas penyertaan Tuhan. Yes. Yuk Tante, kita mau undang adik-adik lagi, mau memuji Tuhan selalu. Sama apa sih ngomong-ngomong kan? Sama nih. Kita bisa Canon. Nah, adik-adik di rumah juga bisa. Adik-adik sama mama, sama papa, sama abang atau sama adik bisa suara ya. Ada yang mulai duluan, ada yang mulainya belakangan. Seperti kita yang di sini. Ya. Tante Evi mau dulu apa mau belakangan? Tante Roland duluan, Tante aku Roland duluan. belakangan. Adik-adik yang mau duluan ikut Tante Roland ya. Yang sebagian belakangan ikut Tante Evi. Evi. Ya Om, kita mulai lagi. Wah, luar biasa. Ternyata adik-adik bisa loh Canon kan. Mama papa bantuin, abang adik bantuin. Aku pas bisa bayangin di rumah pasti seru. Seru. Tante. Semangat semuanya karena yang memuji Tuhan bukan cuma adik-adik aja. Mama, papa, abang, adik masih ramai itu memuji Tuhan. Wah, Tuhan juga pasti senang melihat sukacita adik-adik Iya. yang memuji Tuhan, Betul. taat pada Tuhan, dan sangat cinta pada Tuhan. Tambah hari, tambah cinta sama Tuhan. Tambah hari, tambah cinta. Iya. Wah, seperti pujian ini Tante. Iya. Kita mau puji Tuhan lagi nih. Tambah hari, tambah cinta. Yes. Dengan gaya Tante ya. Dengan gaya Dan berdiri Tante. berdiri. Sekali lagi ya adik-adik. Tante, aku mau setia selamanya. Betul. Adik-adik juga. Ya. Tapi kadang-kadang ya, kalau aku sih Tante Evi sering suka ngecewain, bikin sedih Tuhan Yesus Tante. Pasti suka lupa baca firman ya. Iya, kadang-kadang aku tuh males baca Iya, Alkitab Tante. Itu nggak bener tuh. sedih. Kadang aku juga suka lupa berdoa lagi. Aduh, itu Tuhan Yesus tambah sedih. sedih. Sudah, sekarang kita mau berdoa yuk. Kita mau minta ampun sama Tuhan. Dan Tante Evi tahu nggak
seperti Tante Roland yang hari ini pertama nih ikutan ibadah. Ternyata adik-adik juga rindu untuk ikut serta melayani di ibadah. Oh ya? Si ada loh yang mau berdoa pengakuan dosa. Tahu nggak Wah. siapa? Gak tahu Tante. Wah, Siapa? dari anak yang paling besar kelasnya di tempat kita. ATC Tante. ATC. Oh, siapa Tante namanya? Pengakuan dosanya akan dipimpin oleh Aiko Wah. dari ATC. Hai Aiko. Aiko. Terima kasih untuk pelayanannya. Ya, adik-adik, kita semua lipat tangan, tundukkan kepala, kita akan berdoa dipimpin oleh Aiko ya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berdoa mau minta ampun kepada Tuhan atas segala kesalahan kami Tuhan. Kami masih suka malas membaca firman Tuhan dan juga suka jatuh ke dalam perbuatan dosa. Tuhan, ampuni segala dosa yang telah kami perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Aiko untuk pelayanannya. Wah, Tante Evi bersyukur sekali ada pelayanan dari salah satu anak pelayan kita. Dan Tante Evi berharap akan ada lagi anak pelayan yang lain Tante yang mau melayani, yang ikut serta dalam pelayanan ibadah ini. Seperti biasa kalau di kelas masing-masing ya Tante Ya, ya, mereka pasti betul. mau melayani sama aja di ibadah online. Ya, Sekarang kita mau dengar firman mau dengar Tuhan. firman. Siapa yang bawain firmannya Tante? Ibu Pendeta Woro. Wow, hebat. Kita bersyukur Ibu Pendeta Woro mau melayani di Ibadah anak ini kali ini. Tapi sebelumnya kita naikkan pujian dulu ya Tante. Pujiannya firman Tuhan ku dengar sambil kita menyiapkan hati, menyiapkan Alkitab juga. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Sama Andre. Firman Tuhan ku dengar, bukanlah di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuat, Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, bukanlah di hatiku. Halo adik-adik yang terkasih, salam kangen ya dan rindu dari Pendeta Woro buat adik-adik yang bersama dengan keluarga. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, cerita Tuhan Yesus dari mana? Dari Injil Matius pasal 25. Yuk kita buka Alkitab kita ya. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Sebelum mendengarkan cerita Tuhan Yesus, kita berdoa ya sayang ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu punya cinta bagi kami semua. Ingin mencurahkan isi hatimu kepada kami. Selalu kami rindu juga untuk meresponi. Tuhan, tolong Pendeta Woro yang menyampaikan cerita Tuhan Yesus dan kami semua yang mendengarkan. Roh yang kudus menolong kami untuk kami bukan hanya mendengarkan, tapi kami juga melakukan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka. Semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka.
gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah adik-adik. Nah, dari cerita yang kita baca tadi dari Injil Matius pasal 25 ayat pertama sampai dengan 13, siapa yang tahu maksudnya apa sih kalau Tuhan memberikan cerita tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh? Adik-adik, Tuhan Yesus kalau menyampaikan pengajarannya pasti punya banyak cara. Dan salah satu caranya yaitu melalui cerita, perumpamaan. Nah, dari perumpamaan ini atau cerita ini, sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengajarkan satu hal, pesan yang sangat penting buat adik-adik kecil dan anak tanggung. Tentang apa sih Pendeta Woro? Yaitu tentang berjaga-jaga. Berjaga-jaga untuk apa? Adik-adik ingat, Tuhan Yesus pernah berjanji, "Aku akan datang kembali." Nah, hal yang penting yang mau kita ingat, Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan menyatakan tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Yang penting kita berjaga-jaga. Nah, melalui cerita tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh ini, kita mau belajar bahwa berjaga-jaga itu kita harus selalu siap sedia. Sekarang adik-adik kan semuanya sudah selesai ya, ulangan, dan sedang menunggu hasil rapot ya. Deg-degan ya? Nah, kalau kita rajin belajar, nggak deg-degan, nggak panik, tapi tetap dengan sukacita menantinya karena sudah belajar. Nah, dari cerita ini Tuhan Yesus mengajarkan pentingnya memang kita selalu berjaga-jaga adik-adik. Kalau belajar, ya belajar dengan rajin. Karena dari cerita ini, siapa sih yang mau dibilang bijaksana? Siapa yang mau dibilang bodoh? Bijaksana menurut Tuhan adalah ketika kita selalu mengerti apa yang harus kita lakukan. Nah, 5 gadis yang bijaksana itu, mereka bukan hanya membawa pelita, tapi juga membawa persediaan minyaknya. Tetapi yang lainnya, 5 gadis yang disebut di sini bodoh, gak bijaksana. Dia hanya membawa pelita tapi tidak membawa minyaknya. Nah, mempelai. Siapa yang dimaksudnya mempelai di sana ya? Ternyata Tuhan Yesus sendiri. Dan pesta perkawinan itu adalah kerajaan surga. Jadi adik-adik yang terkasih, hal yang mau kita ingat dari cerita Tuhan Yesus ini adalah kami mau berjaga-jaga sampai nanti Tuhan datang bagaikan pelita dengan minyaknya. Kami juga harus melakukan hal yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki. Jangan seperti 5 gadis yang tidak bijaksana itu. Ketika mempelai datang, wah, baru panik, wah, baru kebingungan, bahkan minta minyak kepada 5 temannya. Dan mereka mengatakan, jangan, kalau kalian minta kepada kami, nggak cukup buat kamu dan juga buat kami. Pas mereka beli, udah terlambat. Seringkali penyesalan datangnya terlambat ya adik-adik yang terkasih ya. Karena itu selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari kita lakukan hal yang terbaik. Bagaimana caranya berjaga-jaga buat anak-anak yang terkasih?
yaitu dengan selalu mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dari mana? Kita semua sudah bisa membaca firman. Ternyata nggak cukup hanya membaca, tapi kita lakukan. Seperti saat pandemi ini, kita nggak tahu sampai kapan ya sayang ya. Tapi ada yang bisa kita lakukan. Bantu mama dan papa ketika mereka mengerjakan rumah tangga. Tidak berantem dengan adik dan kakak. Belajar yang rajin. Semua hal yang baik. Itu sebagai wujud bahwa kami tetap mau berjaga-jaga sampai nanti Tuhan datang kembali. Nah, kiranya apa yang Tuhan sampaikan melalui cerita ini juga kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya adik-adik mengingat apa yang Tuhan Yesus ceritakan tadi, kita mau belajar mengingat ayat hafalan. Dari mana sayang? Dari Markus pasal 14 ayat 38. Sudah dibuka? Yuk kita buka Alkitabnya. Kita lihat Markus 14 ayat 38 sebagai ayat hafalan. Kita baca bersama-sama ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin adik-adik. Tuhan memberkati. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu sayang kepada kami. Kiranya dengan pertolongan-Mu Tuhan, kami akan selalu mengingat apa yang Tuhan sampaikan sebagai isi hati-Mu. Kami mau belajar berjaga-jaga sampai Kau datang kembali. Karena Engkau menjanjikan Roh-Mu yang kudus selalu menemani kami. Untuk kami selalu mengingat dan melakukan hal-hal yang baik. Untuk kami terus berjaga-jaga. Kami rindu. Kami boleh rajin belajar, bekerja, tidak malas-malasan. Kami rindu melakukan hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan menyenangkan. Dan itu pun membahagiakan orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih ya buat Ibu Pendeta Woro yang sudah melayani membawakan firman Tuhan. Ya. Dan pesannya adalah kita berjaga-jaga. Jaga-jaga itu gimana Tante? Tadi udah dikasih tahu juga. Seperti apa? Bahwa berjaga-jaga itu kita rajin baca Alkitab. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Oke. Kemudian berdoa melakukan apa yang Tuhan senang. Taat kepada mama dan papa juga itu kita berjaga-jaga. Berbuat baik. Berbuat baik seperti Taat kepada Tuhan. betul Tante Evi. Memuji Tuhan juga. Betul, luar biasa Tante Evi mendengarkan dengan sangat luar biasa ya. Adik juga pasti dengar. Iya, dan Tante Roland, Tante Evi yakin dan percaya adik-adik sudah bisa melakukannya. Ya. Nah, sekarang Tante Evi, kita mau aktivitas nih. Wah, aku senang nih Tante. Senang Bagian aktivitasnya. Apa coba aktivitasnya? Gak tahu Tante. Nggak tahu, Coba di-share. Tante Roland kasih tahu ya. Ya. Adik-adik pasti punya dong. Apa sih firman Tuhan favoritnya adik-adik? Aku punya Tante. Tuh. Nah, sesudah punya, adik-adik ditanyakan dulu, kok seneng ya sama firman yang itu? Oh, terus Tante. Terus nanti divideokan. Divideokan, dikasih tahu tuh firman favoritku adalah ini. Contohnya nih, tadi ayat hafalan kan Markus 14 ayat 38. Contohnya. Markus 14 ayat 38. Kenapa coba suka firman itu? Karena perintahnya berjaga-jaga. Ya, dan suruh berdoa juga Tante. Suruh berdoa. Nah, itu nanti adik-adik rekam di video, minta tolong mama atau papanya rekam, kemudian di-share. Di-share-nya kemana Tante? Di-share-nya ke WA grup orang tua. Oh. Tante sama omnya juga Bisa bisa lihat. Bisa lihat. Bisa ikutan bersuka cita dengan adik-adik share mengenai firman Tuhan. Tuh. Jadi walaupun adik-adik masih kecil, masih kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6,
bukan lantas nggak bisa ya Tante? Oh bisa. terang. Menjadi terang Kristen. Kristen kecil. Iya. Karena kita semua adalah terang Kristen kecil. Kita adalah pengikut Tuhan yang syukur untuk apa yang Dan- sudah Tuhan berikan kepada kita. Ada lagunya ya? Oh tahu Tante, aku tahu lagunya itu. Kita ajak Om Andre yuk untuk nyanyiinnya. Yang Yuk, pasti Om. ajak adik-adik juga. Ayo berdiri ya. Yuk. Kita mau memuji Tuhan. Kristen kecilku punya, ku biarkan menyala. Dan Kristen kecilku punya, ku biarkan menyala. Dan Kristen kecilku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Oke lagi adik-adik. Terang Kristen kecilku punya, ku biarkan menyala. Dan Kristen kecilku punya, ku biarkan menyala. Dan Kristen kecilku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Kita sudah memuji Tuhan dengan firman Tuhan, sudah ngomong mengenai aktivitas. Ya. Nah, sekarang kita mau apa Tante? Kita bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sekarang kita mau memberikan Persembahan. Gimana caranya ini? Persembahannya masih sama seperti yang minggu-minggu sebelumnya. Ya. Tapi persembahannya masukkan ke dalam amplop. Oh, Amplopnya setelah dimasukin, ditutup, ini dicopot, lalu ditutup, lalu tulis tanggal hari ini Tante. tanggal 21 Juni 2020. Dan jangan lupa namanya adik-adik. Contohnya yang tadi berdoa, Aiko, Aiko, ATC. ATC. Nah, disimpan dulu amplopnya. Ya. Nanti kalau sekolah minggu sudah mulai aktivitas lagi Tante, Ya. kita sudah boleh bertemu lagi. Amplopnya nih dibawa ke gereja Tante. Oke. Kasih ke Tante guru sekolah minggu Iya. di kelasnya masing-masing ya. Jadi tadi persembahannya disiapkan biar kita Puji Tuhan. memuji Tuhan. Bawa Persembahan. Yuk kita bawa persembahannya ya. Yuk Om Andre. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan sungguh, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan sungguh, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah Jadi kita sudah bawa persembahan kita. Sekarang kita mau berdoa ya. Kita bersyukur untuk persembahan kita. Dan seperti tadi, kalau tadi Aiko dari ATC yang bantu kita, Ini ada lagi Tante. ada Anak lagi. layan kita lagi. Iya, mau berdoa buat Waduh, aku persembahan senang. kita. Kalau tadi Ate, sekarang aku.
adik AKC. Oh, siapa tante? Ada namanya Grace. Hai Grace. Hai Grace. Grace akan pimpin kita untuk doa persembahan. Buat adik-adik, yuk kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, dipimpin oleh Grace ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan melalui Papa dan Mama. Terima kasih juga atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, mengisi hari-hari selama pandemi COVID-19 dengan belajar di rumah dan menghadapi penilaian akhir tahun. Terimalah persembahan kami sebagai ucapan syukur kami padamu. Berkatilah persembahan ini agar bisa berguna bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Grace, terima kasih Terima untuk kasih, pelayanannya. Grace. Luar biasa. Ditunggu pelayanan dari adik-adik yang lain ya. Kalau hari ini ada Grace dan Aiko, minggu depan Pasti wah ada yang lain tante. Kita bersyukur ya, adik-adiknya mau melayani. Ya, nah sebentar lagi kita mau tutup ibadah kita nih tante. Tapi sebelum kita berpisah, Masih kangen sama adik-adik? minggu depan ketemu lagi tante. Oh, iya. Atau setiap hari juga boleh ketemu tante lewat Zoom. Oh iya, bener ya. Nah, Itu juga. ya. Kalau tante om ngajak Zoom, adik-adik mau ya? Oh iya tuh. Bersekutuan lewat Zoom. Jadi walaupun kita tidak berjumpa secara fisikal nih karena COVID ini, bukan berarti kita tidak bisa jumpa. Iya. Kita jumpanya melalui virtual, melalui Zoom. Nah, ngomong-ngomong mengenai COVID tante, Ya. ini kan masih kondisinya masih COVID-19 kan kelihatannya masih terus nih tante nih. Nah, jangan lupa ya adik-adik untuk tetap jaga kesehatan. Itu contohnya, habis bermain di rumah, jangan lupa tangannya dicuci. Tahu kan ya bagaimana mencucinya? Ada aliran air, kemudian ambil sabun, cuci, lalu dibasuh. Kemudian dilap dan tetap di rumah, mainnya tetap di rumah dulu aja tante. Di rumah ya tante. Iyalah tante, bantu-bantu pemerintah ya. Jadi jangan keluar-keluar dulu, mainnya di rumah aja. Tapi bukan berarti main handphone melulu tapi ya. Kan di rumah bisa baca buku, ngobrol sama adik ya. Jangan handphone terus, ngobrol Sakit sama mata, papa Mbak. ya, sakit mata. Kemudian makanannya harus yang sehat. Jangan jajan-jajan di luar. Pasti mama masak di rumah. Itu makanannya sehat. Itu Minum dimakan, susu. minum susu, makan buah, sayur. Sayur. Nah, terus yang paling penting jangan lupa berdoa. Ya, baca renungan. Benar. Oh ya, satu lagi tante mau Di hidup rumah sehat. Bisa Olahraga. juga. Nah, Sehat iya. ya. Walaupun di rumah bisa jalan. Iya, jalan kaki, stretching, Stretching apa, macam-macam. Tante? Gerak badan. Oh, gerakin badan ya. Ya. benar. Oke adik-adik, stay home, stay healthy. Kemudian ini kan sekolah udah mau libur. Nah, jangan lupa bantu-bantu mama, bantu-bantu papa di rumah. Ngapain ke ya? Bantu-bantu Iya. tante ya. Cuci-cuci Gitu. piring tante. Iya. Sekalian cuci tangan kan. Atau itu loh kalau bangun tidur, tempat tidurnya rapihin sendiri. Habis main, mainannya dirapihin. Betul. Oke, ya kan tadi udah janji mau jadi anak Tuhan yang good, yang baik. Oke. Tuhan yang teladan, yang jadi terang. Walaupun kecil, terang Kristen kecil. Wah, lagu tadi lagi tuh tante. Iya. Kita nyanyi lagi ya. Iya. Ya. Itu yuk tante yuk. Ayo. Itu lagunya seneng deh ya. Yuk. Walaupun anak kecil tapi tetap mau Ya. memuji Tuhan. Jadi sebelum kita tutup ibadah kita naikkan pujian satu lagi. Setelah itu kita doa ya. Tante. doa. Ya. Ayo Om Andre.
kepada kami untuk kami bisa beribadah. Walaupun kami masing-masing di rumah Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan mendengarkan pujian dan doa-doa kami. Karena kami mau terus Tuhan taat dan setia kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk hasil ujian yang sudah kami terima. Ulangan umum kami berhasil dengan baik. Semuanya berkat pimpinan dan permintaan-Mu saja. Kami sudah selesai beribadah Tuhan. Biarlah Engkau selalu berkati kami, lindungi kami di setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Tuhan adik-adik. Yesus memberkati. Yesus berkati. Sampai jumpa lagi minggu Minggu depan. Dadah. Tuhan tak pernah ganti, tapi selalu biru.